Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Curiga suami sering pindah tidur, terbangun pukul 4, wanita ini syok suaminya tega lakukan ini. Rumah tangga pondasi awalnya adalah kepercayaan. Jika tak ada kepercayaan, habislah cinta, sayang, apalagi setia. Kadangkala apa yang terlihat baik ternyata menyimpan rahasia yang mengerikan di baliknya. Pun apa yang terlihat buruk seringkali malah begitu tulus di baliknya. Namun kisah berikut ini yang dilansir dari The Reporter mengajarkan agar tak terlalu percaya bahkan dengan saudara sendiri. Seperti yang dialami oleh seorang istri di Malaysia ini, ia tak menyangka suaminya tega mengkhianatinya. Si istri awalnya kenal dengan suaminya dari Facebook. Setelah berteman selama 7 bulan di dunia maya, akhirnya mereka menikah. Berikut kisahnya. Selama 3 tahun menikah, kami dikaruniai seorang anak perempuan. Saya ingin cerita tentang ibu mertua yang menikah dengan seorang duda 5 anak tahun lalu. Duda atau ayah tiri suami saya memiliki anak perempuan yang usianya di bawah suami. Sementara ibu mertua saya membawa 2 anak, 1 laki-laki suami dan 1 perempuan. Setelah menikah, kami tinggal bersama, yang artinya saya dan suami, mertua dan suaminya, dan 2 orang adik suami kandung dan juga adik tiri. 3 tahun menikah awalnya kehidupan rumah tangga baik-baik saja. Suami memang terlihat begitu akrab dengan adik-adiknya. Saya suka melihat itu. Ternyata suami orang yang penyayang dan peduli dengan keluarga. Hingga akhirnya kini saya merasa ada yang aneh dengan sikap suami saya. Ia sering pulang kerja malam hari, sekitar pukul 10 hingga 11 malam. Tapi setiap kali pulang malam, suami tak berani membuka kamar dan memilih tidur di sofa. Sebagai istri saya merasa tak enak hati, tapi saya juga bangga, rupanya suami saya benar-benar mencintai saya dengan tak mau mengganggu tidur. Kejadian ini seringkali berulang. Pernah suatu malam suami tak pulang semalaman, saya khawatir ada apa-apa di jalan dan saya mencoba mencari. Saya telepon tak ada jawaban, saya SMS juga tidak dibalas. Suatu waktu saya beranikan diri keluar mencari suami yang tak pulang. Saya telepon teman-temannya, mereka bilang suami saya sudah pulang. Benar saja, akhirnya saya menemukan dia sedang menemani adik tirinya yang kebetulan berada di luar rumah. Suami beralasan handphonenya habis baterai dan dia terpaksa menemani adik tirinya karena itu merupakan acara pesta usai wisuda. Saya percaya dan kehidupan kami berjalan normal kembali. Tapi suatu waktu, pukul 4 dini hari saya terbangun dan saya melihat suami saya tidak ada di tempat tidur. Pikir saya, ia pasti tidur di sofa. Kebetulan anak saya terbangun dan saya gendong keluar untuk melihat suami. Tapi tak disangka di sofa tak ada suami. Saya lihat di garasi ada mobilnya terparkir. Saya mencoba menelpon handphonenya dan ada suara sayup-sayup terdengar dari dalam kamar. Kamar itu adalah kamar adik tiri suami saya. Mau pecah kepala saya. Saya kembali keluar dan kebetulan ibu mertua saya bangun dan mencoba membantu. Saya masuk rumah itu dan melihat sepatu dia dan kamar dalam keadaan terkunci. Setelah diketuk pintu kamar tapi tak ada yang menjawab, tapi ada suara kipas angin. Tak lama kemudian terdengar ada orang terjun dari balkon, tapi pintu kamar masih tertutup. Ibu mertua datang dan kami sama-sama menendang pintu kamar tersebut. Saya terkejut sebab adik tiri suami saya berada dalam kamar itu. Waktu menendang pintu kamar, ibu mertua memanggil nama anak tirinya, sebab dia sendiri curiga putranya ada hubungan dengan putri suaminya itu. Selama ini rupanya adik ipar saya tahu suami saya selingkuh dengan saudara tirinya. Tapi dia tak pernah bicara karena takut merusak hubungan. Dia bilang selama ini memang mereka dekat tapi tak disangka sampai seperti itu. Setelah melihat kenyataan itu, suami saya menangis dan mengaku bersalah. Ia bersujud-sujud mengatakan ia hilaf dengan adik tirinya. Tapi hati saya begitu marah, wanita mana tak hancur menerima kenyataan ini. Suami tidur hanya beda kamar dan tidur dengan adik tiri sendiri. Sementara saya tidur sendirian menunggunya pulang kerja. Adik tiri saya pun ikut menangis dan meminta ampun. Ibu mertua ikut marah dan saya langsung meminta cerai dari suami. Bahkan karena itu, suami diminta pergi dari rumah ibunya yang juga merasa kecewa. Keluarganya pun langsung tak mau tahu. Saya pergi dan mengatakan, jangan menyesal suatu hari nanti anak tak mengenalmu lagi. Sekarang kamu senang-senang, tak apa, Allah Maha Adil. Terima kasih mengizinkan saya berbagi kisah ini. Sekarang saya merasa lebih tentram. Saya sudah semakin kuat, alhamdulillah, life must go on.